Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, semester 2, Prodi Manajemen. Di sini dalam ujian tengah semester, saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Ibu Cynthia, untuk membawakan presentasi digital bisnis dengan tema perdagangan elektronik. Munculnya elektronik atau e-commerce atau seringkali kita kenal dengan istilah dengan perdagangan elektronik membawa suatu perubahan struktural yang sangat besar yang mempengaruhi organisasi perusahaan, perilaku konsumen, perekonomian, dan seluruh aspek aktivitas manusia pada skala global. Sejalan dengan berkembangnya perdagangan elektronik, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang harus dijawab. Bagaimana kita sebaiknya mempromosikan perdagangan elektronik? Prinsip-prinsip apa yang seharusnya kita adopsi? Meskipun secara global topik perdagangan elektronik ini sudah menjadi pembicaraan di seluruh dunia, akan tetapi di Indonesia topik ini belum banyak diulas oleh para ekonom dan belum banyak dipublikasi yang mengupasnya secara komprehensif. Nah, berdasarkan alasan di atas, maka dalam artikel ini saya mengulas secara singkat apa itu perdagangan elektronik dan beberapa aspek yang melekat pada tema perdagangan elektronik itu sendiri. Definisi perdagangan elektronik. Pada umumnya, perdagangan elektronik mengacu pada semua transaksi komersial yang melibatkan baik perseorangan maupun organisasi, berdasarkan proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara maupun visual atau image. Sedangkan menurut para ahli, mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai suatu pasar baru yang menawarkan komoditas jenis baru, yaitu produk-produk digital melalui proses digital. Nah, penjual produk-produk fisik juga dipengaruhi oleh proses digital ini, seperti pemesanan online, riset pasar, dan penyelesaian pembayaran yang merupakan bagian dari pasar baru ini. Perdagangan elektronik adalah bagian dari pengembangan atau pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global. Kita bahas bab pertama, yaitu analisis pasar, di mana dalam menyusun perencanaan bisnis, analisa pasar adalah satu komponen terpenting yang menjamin kesuksesan usaha kita atau usaha Anda semua. Analisa pasar membantu Anda untuk melakukan optimasi produk, memutuskan strategi pemasaran yang tepat, dan melayani pelanggan dengan baik. Secara garis besar, analisa pasar suatu kegiatan penganalisian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang pasar. Dan analisa pasar ini juga menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Lantas, bagaimana cara menganalisa pasar yang efektif? Kita harus memperhatikan beberapa aspek dan mengetahui tujuan dari kegiatan ini tentunya. Berikut penjelasan tiap aspek untuk menganalisis pasar di slide selanjutnya. Alasan utama, kenapa sih kita harus menggunakan internet? Hasil survei yang dilakukan para pengguna internet di Indonesia bahwa yang mengakses atau menggunakan internet itu rata-rata untuk keperluan bisnis, berdagang, atau mencari barang secara online. Dan ini menempati posisi ke-9, 10, dan 13, yaitu hanya sekitar 10,44 juta orang atau
6,1% saja dari total 171,17 juta pengguna internet di Indonesia. Penyebabnya kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu sampai saat ini lebih memilih untuk melakukan pembelian atau penjualan barang dengan transaksi secara langsung atau offline. Karena sebagian juga mereka tidak mempercayai bisnis online. Nah, hal ini menunjukkan masih kurangnya masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan berkembangnya teknologi yang menjadikan kurangnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Hal yang menyebabkan kurangnya minatnya konsumen Indonesia untuk melakukan pembelian secara online adalah karena masyarakat masih belum yakin atau percaya, serta merasa tidak aman dengan berbagai hal, dan masyarakat masih mempertimbangkan persepsi harga dalam melakukan transaksi secara online. Selanjutnya adalah analisis pasar. Kita bisa lihat contohnya dari gambaran industri. Di mana gambaran industri, pada langkah pertama ini, kita harus bisa menggambarkan industri secara keseluruhan, lengkap dengan tujuan perusahaan berdiri, bahasan yang muncul, antara lain adalah tren, ukuran, hingga pertumbuhan perusahaan. Dan memiliki gambaran industri dapat meyakinkan investor bahwa Anda paham dengan situasi pasar dan siap berkompetisi dengan perusahaan lain. Dan ini juga melalui gambaran industri, kita juga dapat menganalisa bidang apa yang perlu diperbaiki agar perusahaan yang kita jalani atau bisnis yang kita jalani tetap meraih keuntungan. Contohnya adalah contoh gambaran industri, contohnya adalah jika kita ingin membuka suatu restoran cepat saji, kita perlu memperhatikan hal-hal seperti apakah dalam periode waktu ke depan jumlah orang yang melakukan dine-in ya akan meningkat, dan apakah perlu ditingkatkan layanan untuk ojek online, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua adalah kebutuhan pasar. Di sini menyimpulkan apa yang menjadi atau yang dibutuhkan oleh target pasar dengan rinci. Kebutuhan tersebut dapat berupa permintaan produk atau pelayanan tertentu. Contohnya, banyak yang membeli produk kopi ya di cabang waralaba dari kedai yang terkenal daripada membeli di kedai yang lokal. Artinya adalah seberapa besar potensi produk yang kita pasarkan pada kelompok tertentu. Lalu yang ketiga adalah target pasar, di mana kita menganalisa target pasar, bagaimana kita harus bisa mengelompokkan mereka ke dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah ukuran pasar, yang kedua adalah demograf, yang ketiga adalah lokasi, yang keempat adalah perilaku, dan yang kelima adalah tren. Di mana ukuran pasar adalah seberapa besar potensi yang akan meningkat atau produk yang akan kita pasarkan pada kelompok tertentu. Lalu lokasi, lalu demografi atau demograf, yaitu sesudah kita mendapatkan kelompok produk atau kelompok yang berpotensi yang akan membeli produk kita, uraikan ke dalam kategori yang lebih kecil. Kategori tersebut bisa dari rentang usia, gender, pendidikan, hingga pendapatan. Lalu yang ketiga adalah lokasi, di mana kita menjelaskan di mana lokasi kita, dan mereka pun dapat menemukan kelompok pelanggan yang berpotensi tersebut. Lalu selanjutnya adalah perilaku, di mana ini merupakan lanjutan dari psikografis, jelaskan bagaimana cara pelanggan membeli produk kita dan seberapa jumlah dan seberapa sering produk kita dibeli oleh para pelanggan. Dan yang terakhir adalah tren, di mana tentunya ini sangat berpengaruh kuat pada perilaku pelanggan, dan jelaskan juga inovasi yang dapat dilakukan untuk menanggapi tren yang terjadi pada kelompok pelanggan potensial kita. Lalu yang keempat adalah persaingan, di mana menganalisis pesaing tentunya merupakan hal penting dalam mempersiapkan bisnis. Hal ini dapat membantu kita mengetahui
peluang kebutuhan pasar yang belum terpenuhi oleh pesaing. Di antaranya adalah persaingan langsung, persaingan tidak langsung, hambatan, dan perkiraan harga. Persaingan langsung, dalam persaingan jenis ini, masukkan daftar ya perusahaan yang menjual produk dan layanan yang sangat mirip dengan perusahaan yang kita jalani. Kalau persaingan yang tidak langsung adalah secara sederhana, yaitu di mana daftar perusahaan yang dapat memberikan alternatif pada masalah perusahaan. Dalam menganalisis pesaing, kita juga dapat menggunakan data penjualan, lalu kita juga dapat menggunakan data penjualan tersebut yang akan membantu kita itu dalam menganalisis produk mana yang memiliki potensi besar dalam penjualan di pasar tertentu. Perkiraan harga. Ini adalah langkah terakhir dalam menganalisa pasar, di mana kita dapat menentukan harga untuk produk atau layanan perusahaan yang kita jual. Dan dalam menetapkan harga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu harga kompetitor serta kualitas produk. Jadi banyak orang mengaitkan harga produk yang tinggi sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan, akan tetapi jika kita ingin memasang harga yang relatif tinggi, kita harus sudah yakin target pasar mampu untuk membeli produk yang kita jual. Pastikan juga kualitas produk sesuai dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya adalah lokasi perdagangan online, di mana kita bisa lihat tabel di bawah ini. Bisa kita lihat dari yang pertama adalah tinjauan struktur saluran pasar, di mana ini menggambarkan cara produsen atau organisasi mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggannya. Dan saluran distribusi akan terdiri dari satu atau lebih perantara seperti grosir dan pengecer. Yang kedua adalah lokasi perdagangan di pasar, di mana menurut para ahli, dalam menciptakan kerangka kerja yang berguna untuk mengidentifikasikan 3 perbedaan jenis lokasi. Yang pertama adalah situs yang dikontrol penjual adalah beranda utama perusahaan seperti e-commerce. Yang kedua adalah situs yang dikendalikan oleh pembeli, adalah perantara yang telah dibentuk sehingga pembeli memulai pembuatan pasar. Dalam posting pengadaan pembeli, menentukan apa yang ingin mereka beli, dan pesan dikirim melalui email ke pemasok yang terdaftar di sistem dan kemudian penawaran ditunggu. Yang ketiga adalah situs netral, di mana ini adalah perantara penilai independen yang memungkinkan perbandingan harga dan produk. Selanjutnya adalah pentingnya model pasar multisaluran, di mana ini adalah pembeli online biasanya menggunakan kombinasi saluran saat mereka melakukan pencarian produk. Nah, saat mereka membeli produk dan berinteraksi dengan merek atau dengan brand, mereka tidak menggunakan internet secara terpisah. Mereka menggunakan media lain seperti media cetak dan TV. Nah, hal ini menjelaskan bahwa pendekatan yang efektif untuk menggunakan internet adalah sebagai bagian dari strategi pemasaran. Multisaluran, hal ini juga dapat mendefinisikan bagaimana saluran pemasaran yang berbeda harus mengintegrasikan dan mendukung satu sama lain dalam mengembangkan proposisi dan komunikasi mereka berdasarkan manfaat relatif mereka bagi pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke bisnis model perdagangan elektronik, di mana perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data.
di mana e-commerce di sini merupakan bagian dari bisnis, di mana cakupan bisnis akan lebih luas dan tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian antara mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selain teknologi jaringan WW dan e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Selanjutnya adalah e-commerce. Salah satunya yang biasa kita dengar ya, yaitu tentang model bisnis e-commerce, yaitu business to business. Ada juga business to consumer, yang ketiga ada juga bisnis consumer to consumer, dan yang keempat adalah consumer to business. Saya akan sedikit menjabarkan tentang model-model bisnis tersebut. Yang pertama adalah perusahaan dengan model bisnis e-commerce ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventaris usaha, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Dan tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum dalam e-commerce B2B, contohnya adalah software dan web. Yang kedua adalah bisnis to consumer, di mana ini adalah bisnis e-commerce yang paling umum, di mana perusahaan menjual kepada konsumen end user, seperti contohnya adalah Lazada, Blibli, Shopee, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah sesama konsumen ini juga dapat saling jual beli barang, ya, di mana istilah ini menjadi ciri khas model bisnis dari consumer to consumer. Para pelaku bisnis ini biasanya bergantung pada situs listing iklan, marketplace, dan forum untuk memasarkan barangnya. Di Indonesia, jenis e-commerce ini sering ditemukan di OLX dan Kaskus, dan masih banyak lagi sebenarnya. Yang terakhir adalah, selain kepada sesama individu, konsumen juga dapat menjual bisnis atau perusahaan berkebalikan dengan consumer to consumer, yang dagangannya berupa produk. Sedangkan pelaku untuk consumer to business biasanya menawarkan jasa ke konsumennya, dan oleh karena itu pekerja freelance termasuk dalam tipe model bisnis tersebut. Selanjutnya adalah dengan metode, ini adalah sistem kerja dari e-commerce, di mana bisa dilalui dengan metode direct shipping, drop shipping, wholesale, direct to consumer. Yang kelima adalah private labeling, di mana metode direct shipping ini adalah melakukan pengiriman secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa harus melalui satu atau beberapa titik perantara. Yang kedua adalah dropshipping, di mana kalau dropshipping ini si penjual perlu memasarkan dan menjual produk secara mandiri. Lalu yang ketiga adalah wholesale, di mana metode penjualan ini dilakukan secara grosir. Artinya produk hanya akan ditawarkan dalam jumlah yang banyak, namun dengan harga satuan yang lebih rendah. Lalu yang keempat adalah direct to consumer, di mana jika kita ingin pernah membeli produk dari toko atau website, dari pemilik suatu bisnis, maka itu artinya kita pernah melakukan transaksi dengan usaha yang menggunakan metode D2C. Nah, metode ini dilakukan oleh perusahaan yang produksi dan mendistribusikannya atau mendistribusikan dagangannya sendiri. Dan yang terakhir adalah private labeling, di mana dalam memulai sebuah bisnis, kita tidak harus selalu memproduksi barang tersebut sendiri. Kita juga bisa memungkinkan untuk memiliki contoh produk, namun
bila kita tidak memiliki dana yang besar untuk menjualnya dalam jumlah yang banyak, dan untuk hal ini kita bisa membuat kontrak dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan lain untuk memproduksikan produk kreasi dari kita. Selanjutnya adalah pastikan untuk melakukan riset yang mendalam terkait kelebihan dan kekurangan setiap konsep e-commerce yang akan kita pilih, serta pilihlah konsep yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari bisnis kita. Nah, selain itu ada beberapa metode operasional yang bisa dipakai oleh e-commerce dalam menjalankan operasional bisnisnya. Perusahaan online startup, di mana ini adalah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan yang perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Di mana seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa startup merupakan perusahaan yang baru dan yang memang sedang dikembangkan, atau istilahnya belum lama beroperasi, atau biasa kita sebut sebagai perusahaan rintisan. Nah, untuk mempermudah kita menemukan makna dari startup, berikut karakteristik sebuah perusahaan yang bisa dikatakan dengan sebutan startup. Yang pertama adalah usia perusahaan. Nah, untuk mempermudah kita menemukan makna dari startup ini, berikut karakteristiknya. Yang pertama, usia perusahaan. Contohnya, jika seorang ibu hamil itu diibaratkan sebuah perusahaan, maka anak yang baru lahir itu diibaratkan bisnis yang baru dijalankan, yang baru berumur kurang dari 3 tahun. Lalu yang kedua adalah jumlah karyawan yang minimalis, di mana pada umumnya perusahaan startup ini memiliki jumlah karyawan yang sedikit, kurang lebih dari 30 orang. Nah, biasanya kalau karyawan sedikit, perusahaan tersebut biasanya memilih karyawan-karyawan itu memang sudah bisa dipakai atau yang sudah settle untuk di bidangnya. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia multitasking, di mana meskipun berawal memiliki karyawan yang relatif sedikit, namun karyawan mereka ini memiliki talenta terbaik dan ahli yang berada di bidangnya masing-masing. Lalu yang keempat adalah semangat kerja yang tinggi. Selain itu, karyawan yang kerja di startup umumnya berasal dari kaum milenial yang berusia masih muda dan melek teknologi. Dan biasanya perusahaan ini didirikan oleh anak muda yang memang berusia sekitar 20 sampai dengan 35 tahun. Sehingga dengan rentang usia tersebut masih memiliki banyak keinginan yang selalu ingin dikejar, yang diiringi dengan semangat yang menggebu-gebu atau ambisi. Lalu selanjutnya adalah umumnya bergerak di bidang teknologi. Meskipun pengertian sesungguhnya sebuah startup ya, namun tidak harus selalu di bidang teknologi, tapi seringkali kita temui beberapa startup itu yang ada saat ini pasti melalui bidang teknologi. Selanjutnya adalah website yang menjadi sarana utama mereka, di mana perusahaan startup ini pastinya memiliki website pribadi yang menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan produk yang dijual. Nah, bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang pengoperasiannya menggunakan aplikasi pada yang selalu terhubung dengan website perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah konsumen startup adalah prioritas, di mana target dari berdirinya sebuah startup adalah untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, startup selalu menghadirkan inovasi-inovasi untuk memanjakan setiap konsumen yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah, sebagai perusahaan yang baru berjalan, seringkali memiliki masalah dalam bidang pendanaan yang cukup untuk terus maju berjalan, dan semakin baik prospek perusahaan startup, maka umumnya semakin besar pendanaan yang bisa diperolehnya. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan startup. Di antaranya dari bootstrapping, yaitu
Mereka mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, melalui link atau kenalan yang dimiliki. Lalu ada seed funding, di mana cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu untuk memberikan pendanaan kepada startup yang memiliki rasa untuk membuktikan bahwa ide bisnisnya dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Yang ketiga adalah seri dari bootstrapping dan seed funding adalah funding, di mana ini adalah biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal lebih banyak orang dan sudah siap menerima pendataan dari venture capital. Oke, selesai presentasi saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.